Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen Ibu Suci Maisyarah Nasution SST MKM dan juga kepada teman-teman yang seperjuangan, teman-teman seangkatan dan juga sepeminatan. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang penanggulangan masalah psikologi pada dewasa. Lanjut, next. Nah, kelompok 2 terdiri dari Aulia Rahma, Melia Andarasti, M. Dava, dan juga Rahmatullah Adelia. Next. Yang pertama itu psikologi masa dewasa. Psikologi secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada perilaku dan berbagai proses mental, serta bagaimana perilaku dan berbagai proses mental ini dipengaruhi oleh kondisi mental, organisme, dan juga lingkungan eksternal. Psikologi dibutuhkan oleh manusia dalam setiap kehidupannya agar selalu dapat berhubungan dan bersama dengan yang lainnya. Next. Nah, selanjutnya itu ada gangguan psikologi. Gangguan psikologi seringkali juga disebut sebagai gangguan mental, yang kondisi kelainan pada seseorang yang mengakibatkan perbedaan pola perilaku, pikiran, hingga emosi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Gangguan ini menimbulkan tekanan bagi orang yang mengalaminya. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. Dari beberapa jenis gangguan psikologi yang ada, berikut adalah beberapa umum terjadi. Satu, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah salah satu bentuk gangguan psikologi yang melibatkan reaksi tubuh terhadap situasi yang mengancam. Yang kedua, yaitu gangguan mood. Gangguan mood adalah kondisi perubahan suasana hati atau emosi yang tidak bisa, di mana kondisi tersebut sampai mengganggu kegiatan sehari-hari seseorang. Yang ketiga, yaitu ada gangguan terkait reaktivitas. Kondisi ini terkait pada rasa stres yang muncul akibat ingatan atau kenangan yang tidak menyenangkan yang tak kunjung hilang. Yang keempat, gangguan psikotik. Gangguan psikotik adalah gangguan psikologi parah yang menyebabkan pemikiran yang tidak normal. Salah satu yang umum terjadi adalah skizofrenia. Yang kelima itu gangguan psikologi kepribadian. Terdapat banyak jenis gangguan kepribadian. Semuanya berdasarkan pada pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Berikut dua jenis yang umum diketahui. Satu, gangguan kepribadian antisosial. Gangguan ini menunjukkan gejala seperti mengabaikan kebutuhan atau perasaan orang lain. Yang kedua, gangguan kepribadian nambang. Kondisi ini juga disebut dengan borderline personality disorder, di mana penderitanya berperilaku impulsif dan berisiko. Selanjutnya, penanganan atau penanggulangan masalah psikologi pada dewasa yang dibaca oleh Ara. Baiklah, selanjutnya itu penanganan atau penanggulangan psikologi pada dewasa. Yang pertama yaitu ada psikoterapi. Psikoterapi adalah salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan seperti stres berat, depresi, dan gangguan kecemasan. Berikut ini adalah beberapa keluhan atau masalah kejiwaan yang perlu ditangani dengan psikoterapi. Yang pertama, merasa putus asa atau sedih yang luar biasa selama beberapa bulan, misalnya karena depresi. Yang kedua, rasa cemas, takut, atau khawatir yang berlebihan yang menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, perubahan suasana
perasaan atau mood yang ekstrim, misalnya tiba bersemangat atau sedih tanpa alasan yang jelas. Kemudian mulai menunjukkan perilaku negatif seperti mudah marah, penyalahgunaan zat atau narkoba, kecanduan minum beralkohol, atau makan berlebihan. Next. Selanjutnya memiliki ide atau keinginan untuk bunuh diri yang menyakiti orang lain, memiliki halusinasi, kesulitan mengungkap orang lain yang bisa memahami perasaan atau masalah yang dihadapi, memiliki obsesi atau kebiasaan sulit dihentikan, misalnya terlalu sering merapikan dan membersihkan rumah, mencuci tangan berkali-kali, hingga bolak ke dapur untuk memeriksa kompor gas berulang kali. Selanjutnya dijelaskan oleh Adele. Nah, psikoterapi itu memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama itu ada terapi perilaku kognitif. Di sini bertujuan untuk mengevaluasi pola pikir, emosi, dan juga perilaku yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan si pasien. Lalu yang kedua itu ada terapi psikoanalitik dan psikodamik. Jenis psikoterapi ini akan menuntun pasien melihat lebih dalam ke alam bawah sadarnya. Lalu yang ketiga, terapi interpersonal. Jenis psikoterapi ini akan menuntun pasien untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana cara pasien menjalin hubungan dengan orang lain di sekitarnya. Lalu yang keempat, ada terapi keluarga. Terapi ini dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga pasien, khususnya jika pasien memiliki masalah psikologi yang berhubungan dengan masalah keluarga. Jadi di terapi keluarga ini dilibatkan seluruh anggota keluarga si pasien tersebut. Lalu yang kelima ada hipnoterapi. Hipnoterapi adalah teknik psikoterapi yang memanfaatkan hipnotis atau hipnosis untuk membantu pasien agar bisa mengendalikan perilaku, emosi, atau pola pikirnya dengan lebih baik. Next. Selanjutnya ada psychological first aid atau PFA. PFA meliputi beberapa hal, yaitu memberikan perawatan praktis serta dukungan yang tidak mengganggu. Lalu membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Mendengar keluhan orang tetapi tidak menekan mereka untuk berbicara atau bercerita. Lalu selanjutnya menghibur orang dan membantu mereka untuk merasa dan menemukan kebahagiaan. Selanjutnya membantu korban untuk terhubung pada informasi, layanan, dan dukungan sosial. Nah, PFA ini biasanya dilakukan pada orang-orang yang terkena bencana, seperti pengungsi yang mereka merasa tertekan mentalnya karena sebuah bencana yang mereka alami. Next. Baiklah, mungkin segitu presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.